Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa duduk di Masjid Nidaul Ilmi, duduk di taman-taman sorga, majelis-majelis zikir dan majelis-majelis ilmu. Nabi SAW mengatakan, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah sebuah kaum, kata Rasul, berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dibacakan padanya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dan dipelajarinya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan hantarkan para malaikat untuk menurunkan ketenangan, untuk menurunkan sakinah dan juga rahmatnya. Dan kita yang hadir di majelis ta'lim akan dipuja dan dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat yang ada di langit sana. Subhanallah. Hadis ini, Bu, hadis yang luar biasa agungnya bagi kita, karena orang yang hadir di majelis taklim itu, para malaikat dari mana-mana itu akan datang, dan mereka akan mengepak-ngepakkan sayapnya di atas kepala kita, seraya mendatangkan ketenangan, kemudian juga mendatangkan rahmat dan juga barakahnya. Di dalam hadis ini Nabi SAW tidak mengatakan malaikat mengitari orang-orang kaya, para pejabat, orang-orang yang memiliki pangkat ataupun kedudukan. Tidak. Tapi para malaikat akan berkumpul di orang-orang yang sedang duduk di majelis ilmu. Itulah keutamaannya. Tidak apa-apa kita tidak kaya, tidak punya pangkat ataupun jabatan, tetapi kita dikelilingi para malaikat yang mendoakan kita dan memintakan ampun akan dosa-dosa kita. Cukup sampai di sini? Tidak. Nama kita disebut lagi di langit. Nama ibu-ibu yang hadir di sini ini satu-satu oleh Allah disebut di hadapan para malaikat di langit sana. Hari ini Umi si fulan ada di situ, hari ini Umi si fulan ada di situ. Itu didengarkan para malaikat, dan malaikat memuji-muji ibu. Lihat, yang disebut bukan orang kaya, yang disebut bukan orang yang berpangkat ataupun jabatan, bos-bos, enggak. Orang yang hadir di majelis ta'lim yang disebut-sebut, kita menjadi selebritis langit. Makanya rugi kalau seandainya ada orang yang memiliki waktu, kemudian ada kesehatan, tidak ada banyak pekerjaan yang menyibukkan, kemudian ada undangan ke majelis ilmu kok tak datang, rugi sekali. Kalau paham hadis ini sebenarnya, karena hanya semata-mata ibu datang dari rumah ke sini duduk saja,
kemudian selesai mendengarkan pengajian ya kurang lebih 1 jam itu, kemudian ibu pulang, itu dosa ibu sudah diampuni itu. Kata Nabi SAW, kumu maghfuran lakum, pergilah kalian, dosa kalian sudah diampuni dan Allah sudah ganti keburukan kalian dengan kebaikan, kata Rasul. Luar biasa Bu ya, duduk di majelis taklim itu luar biasa. Ustaz, tapi saya datang habis itu tidur pula Ustaz. Pulang ditanya suami, Ustaz ngomong apa? Tak tahu. Tidur saya nyandar di tiang tadi. Nggak apa-apa. Tetap ibu dapat pahala. Pahala melangkahkan kaki ke masjid. Tapi kalau tidak tidur dan dapat ilmu Bu, ibu dapat 2 pahala namanya. Pertama, pahala melangkah dari rumah ke majelis taklim. Kedua, pahala ilmu dapat, ibu dapat ilmu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, baik, kita akan bahas kesempatan pagi ini atau pagi menjelang siang ini satu hadis Nabi SAW. Hadis ini pendek, tapi syarat dengan makna. Karena hadis ini adalah hadis yang bisa memperbaiki hati yang rusak. Jadi kalau hati kita rusak, banyak penyakit, maka simaklah hadis ini baik-baik. Ini hadis yang luar biasa, walaupun pendek tapi luar biasa untuk membenahi hati-hati yang rusak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim pada nomor urut hadis ke-678 atau 6708. Hadis ini dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang rupa-rupa kalian, juga tidak pernah memandang harta-harta kalian. Tetapi yang Allah pandang dari kalian itu adalah hati-hati kalian dan amal perbuatan kalian. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Subhanallah, hadis ini pendek tapi lihat kandungannya luar biasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW di sini memberikan arahan kepada kita. Ingat bahwa Allah tidak pernah memandang rupa kita, rupa saya, rupa ibu atau siapapun. Ibu mau hitam, kelam lagi, ibu mau putih, ibu mau matang, sawo matang, terbalik ya. Ibu mau pesek, mau mancung, mau tinggi, mau rendah, mau cacat, mau sehat, Allah tidak pandang itu. Mau orang merdeka, mau budak, Allah tidak pandang. Allah tidak pernah memandang rupa. Mau suku mana saja, mau kulit seperti apa saja, Allah tidak akan pandang. Dan Allah juga tidak memandang harta. Mau kaya sekali, mau punya perusahaan di mana-mana, mau punya uang miliaran di mana-mana, mau jadi big boss atau apalah namanya, punya jabatan, pangkat, kedudukan, dimuliakan di mata manusia, Allah tak pandang itu semua. Allah tidak memandang. Lalu apa yang jadi pandangan Allah kepada kita? Allah, Rasul SAW katakan, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah pandang itu hati kita. Kemudian setelah hati, amalan kita. Ketika Nabi SAW mendahulukan hati baru kemudian amalan, menunjukkan bahwa
hati itu yang menentukan amalan. Sehebat apapun orang beramal, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, baca Qur'annya, zikirnya, silaturahimnya, sebutkan amalan-amalan badan. Serajin apapun orang itu belum bisa mendapatkan predikat takwa. Sehebat apapun orang beramal dengan amalan badan itu tidak bisa mengangkat kepada predikat takwa. Tetapi yang menentukan takwa dan tidaknya orang beramal itu adalah hatinya. Itulah yang kemudian Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, kemudian diisyaratkan ke hatinya. Karena percuma orang rajin sholat tetapi hatinya tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya untuk manusia, sholatnya untuk kepentingan dunia, dan ibadah yang lainnya juga sama. Makanya di sini kenapa yang diperhatikan pertama sebelum amalan itu hati dulu, tata dulu keikhlasan kita, tata dulu ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal, baru setelah itu kita beranjak kepada amalan, supaya amalnya itu selaras dengan hatinya. Hadis ini sebenarnya semakna dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami ciptakan kalian itu ada laki-laki, ada perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berkabilah-kabilah, supaya kalian saling mengenal. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, siapa mereka? Orang kaya? Bukan. Para pejabat? Bukan. Para pemimpin? Bukan juga. Siapa orang yang paling mulia di sisi Allah? Allah katakan atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi tidak perlu kecil hati. Enggak masalah umpamanya Allah tidak memberikan kekayaan yang banyak kepada kita, pangkat dan jabatan, tak ada masalah. Bagi seorang muslim tak ada masalah. Yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap kita ini hamba-hambanya yang bertakwa. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini kita tahu bahwa Allah tidak pernah memandang fisik, Allah tidak pernah memandang harta, tapi yang Allah Subhanahu wa ta'ala pandang adalah hati seseorang. Maka jangan pernah memuliakan orang karena dunia, jangan pula menghinakan manusia karena tidak ada dunia. Ini penting. Ibu jangan memuliakan orang itu karena dunianya. Oh, karena dia kaya kita hormati, karena dia pejabat kita hormati lebih lagi. Ketika kemudian orang itu tidak punya kekayaan, langsung kita hinakan dia, karena dia di bawah kita, rendah orangnya. Tidak boleh. Tidak boleh sombong dan tidak boleh merendahkan. Di mata Allah semua sama. Anda mau kaya, Anda mau pejabat, Anda mau orang susah, Anda mau orang miskin, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Nabi, Bu, ketika Nabi SAW berhasil membebaskan kota Mekah, betul-betul Mekah itu tunduk kepada Nabi dan para sahabat. Kepung tuh Mekah tuh. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, idza ja'akum nasrullahi wal fath, apabila datang kemenangan Allah dan pembukaan kota Mekah. Jadi semua orang-orang musyrik itu dikumpulkan, Bu. Kemudian
Nabi memandang satu persatu orang-orang yang pernah menyakitinya. Tapi Nabi itu Nabiur Rahmah. Dia tidak menanamkan sifat dendam, tetapi dia berusaha untuk menebarkan kasih sayang. Apa kata Rasul? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian semua, kalian sudah kubebaskan. Ada momen yang menarik ketika manusia berkumpul di sekitar Ka'bah. Ketika itu Nabi SAW hendak sholat di dalam Ka'bah. Maka dia berteriak-teriak di hadapan manusia, Aina Bilal? Di mana Bilal? Mana Bilal? Bilal bin Rabah. Bayangkan dari sekian banyak para sahabat yang dipanggil pula Bilal. Datanglah Bilal dari kejauhan dan mengatakan, Labbaika ya Rasulullah. Aku datang memenuhi panggilan wahai Rasul. Kata Nabi SAW, Ya Bilal, naiklah kau ke atas Ka'bah. Ka'bah ini tinggi, Bilal ini pendek. Cemana naik ke atas Ka'bah? Kemudian Nabi SAW menyuruh Abu Bakar dan Umar untuk menjadi tangganya. Bayangkan badan Abu Bakar dan badan Umar menjadi tangga pijakan Bilal supaya bisa naik di atas Ka'bah. Ketika kemudian Bilal mulai menginjak anggota badan Abu Bakar dan juga Umar supaya bisa naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan pertama kali di Mekah. Tentu manusia menyaksikan di sini bagaimana seorang hamba sahaya Bilal yang tidak punya harta, kedudukan, pangkat, jabatan, kepemimpinan, dan dia seorang budak Habasyah, orangnya juga hitam, kelam. Tapi Allah tidak pernah memandang rupa, Allah tidak pernah memandang harta. Yang Allah pandang hati dan amalan. Manusia memandang sampai ada yang mencemooh Bilal bin Rabah. Maka mulailah Bilal kemudian di atas Ka'bah, semua di bawahnya, termasuk Nabi ada di bawah, dia di atas. Maka Bilal mulai mengumandangkan azan, dan itu azan pertama. Kenapa Nabi SAW melakukan hal yang seperti itu di hadapan masyarakat Mekah ketika pengepungan Mekah itu? Nabi ingin menunjukkan kepada penduduk Mekah dengan memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah lewat pundak Abu Bakar dan Umar sampai di atas Ka'bah, dan dia teratas semuanya di bawah. Rasul ingin katakan Islam itu seperti ini. Islam itu seperti ini, bahwa kemuliaan itu bukan karena dunia, kemuliaan itu bukan karena pangkat ataupun jabatan. Sebagaimana hina itu karena tidak ada dunia, bukan berarti hina itu karena tidak punya pangkat, jabatan atau orang rendahan. Islam tidak pernah memandang itu. Walaupun Bilal budak Habasyah berkulit hitam, tapi karena hatinya penuh dengan ketakwaan, maka dia jauh lebih mulia dibandingkan Abu Jahal yang kaya raya, dibandingkan Umayyah bin Khalaf, dibandingkan Abu Lahab dan orang-orang besar lainnya. Kenapa Bilal bisa lebih mulia di antara mereka? Karena itu yang dipandang Allah. Allah hanya memandang hati, dan Allah hanya memandang amalan kita. Satu hari disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, seorang laki-laki lewat di hadapan Rasul. Maka beliau pun bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana pendapat kalian tentang orang yang lewat itu? Lah, kebetulan orang yang lewat itu orang kaya, yang punya jabatan dan kedudukan. Maka sahabat langsung mengatakan, hariyun in khataba an yunkah, wa in syafa'a an yushfa, wa in qala an yustama. Kata para sahabat Rasul, orang itu bukan orang biasa yang lewat itu. Dia kalau meminang seorang wanita, layak untuk diterima pinangannya. Kalau dia meminta perlindungan, layak untuk dipenuhi perlindungannya. Kalau dia bicara, layak untuk didengar kata-katanya.
Kemudian Rasul terdiam. Selepas orang ini lewat, datang pula orang lain lewat. Yang lewat ini rupanya orang miskin, orang tak punya, tidak punya harta, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, orang rendah lewat. Kata Rasul kepada para sahabat, kalau yang itu macam mana pendapat kalian, katanya. Maka sahabat mengatakan, hariyun in khataba alla yungka, wa in syaffa'a alla yusyaffa, wa in qala alla yustama. Oh, kalau yang itu, kalau dia minang pasti ditolak Nabi. Ini orang miskin gitu. Ya, kalau minta bantuan tak layak dibantu tuh orang itu. Kalau dia ngomong siapa yang mau dengar dia, katanya. Tapi lihat ujung hadis endingnya. Apa kata Rasul? Kata Nabi SAW, hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Kemudian Rasul mengatakan di hadapan para sahabat, adapun orang yang kedua, yang miskin itu, yang kalian katakan kalau meminang tidak layak diterima pinangannya, yang kalau minta bantuan tidak layak dibantu, kalau ngomong tidak layak didengar, kata Rasul, sungguh orang ini lebih baik daripada seluruh kekayaan dunia yang seperti ini. Lihat, kenapa Nabi SAW, bukan berarti Rasul hendak membela orang miskin, tidak. Tapi Nabi SAW melihat orang yang kedua ini, walaupun dia miskin tapi hatinya bersih, amalannya baik. Kata Rasul, orang ini jauh lebih baik dibandingkan orang kaya. Bahkan kekayaan satu dunia tidak lebih baik daripada orang ini, kata Rasul. Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan sebuah keterangan kepada kita bahwa tidak perlu sedih, tidak perlu gundah gulana, tidak perlu stres hanya gara-gara umpamanya ya tidak sekaya orang lain. Tapi jangan pula sudah miskin rusak pula hatinya. Nah, itu namanya jatuh ketimpa-timpa, bukan ketipa-tamga, itu ketimpa-timpa. Karena orang miskin sombong itu lebih besar dosanya dibandingkan orang kaya sombong. Ibu dah miskin sombong, miskin kok sombong, itu lebih besar dosanya daripada orang kaya sombong. Kenapa orang kaya sombong lebih rendah dosanya dibandingkan orang miskin sombong? Karena orang kaya itu sombong wajar, ada yang disombongkan. Orang kaya sombong wajar, dia punya kekayaan, sombonglah dengan kekayaannya. Loh, orang miskin sombong, apa yang mau disombongkan? Mau moto di depan mobil orang, selfie, ini mobil saya katanya. Atau nengok ada rumah bagus, selfie di depan rumah orang. Mana ceritanya? Ya, walaupun Allah tidak memberikan kekayaan seperti orang-orang kaya itu, tidak apa-apa, yang penting ibu kaya hati. Ibu kaya hati, bersih hati, amalan juga baik, itu kita lebih baik di hadapan Allah dibandingkan mereka. Karena Allah tidak pernah melihat fisik dan kekayaan, Allah hanya melihat hati. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi jangan pula dijadikan dalil hadis ini. Kan Nabi mengatakan Allah tidak memandang fisik, Allah tidak memandang harta, yang Allah pandang hati. Berarti kan yang penting hatinya baik, Ustaz. Akhirnya dijadikan dalil orang-orang yang dinasehati untuk melakukan syariat tidak mau melaksanakan, kemudian berdalil dengan apa? Yang penting kan hatinya, Ustaz. Kan Rasul yang mengatakan Allah yang memandang hatinya. Kenapa ukti tak pakai jilbab? Kan bagus pakai jilbab tutup aurat, Ustaz, yang penting hatinya. Kalau bisa itu ya sholatlah. Kan yang penting hatinya, Ustaz. Banyak orang sholat itu jelek hatinya katanya. Lah, itu pula dia. Latihanlah puasa, yang penting hatinya. Itu puasa Senin Kamis tuh, itu kalau ghibah itu 3 jam tuh. Bukan begitu.
Sebab orang yang bicara seperti ini hakikatnya hatinya kotor. Kenapa? Satu, orang yang mengucapkan yang penting hatinya itu seolah-olah hati dia itu bersih, hati orang itu tak bersih. Ya kan Bu, kalau dia ngomong gitu, seolah-olah dia mengatakan hati saya bersih, hati orang itu tak bersih, jatuhnya suudzon. Karena kalau kita katakan itu, tengok tuh akhwat-akhwat tuh kan bagus, udah pakai pakaian syar'i, cobalah kamu juga sama. Ah, belum tentu hati dia baik katanya. Pakaian casingnya aja yang baik, hatinya tak baik tuh katanya. Kok tahu? Ya kemarin ngerumpi juga orang tuh katanya. Itu kan suudzon kan. Ya, masih bagus aku katanya, walaupun tak pakai ini tak pakai itu, tapi hatiku kan bersih gitu. Nah kan seolah-olah apa Bu? Seolah-olah hati dia bersih, hati orang pula kotor. Nah, itu kan suudzon namanya. Tidak boleh. Dia seolah-olah merasa dirinya paling bersih hatinya. Sementara Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mentazkiyah, merasa bersih diri, orang lain itu kotor. Tidak boleh. Ya. Kemudian alasan yang kedua kenapa salah ucapan tersebut, karena ucapan tersebut ini berarti cukup bersihnya hati itu sudah cukup, tidak perlu pakai amal lagi. Yang penting bersih hati, amalan itu nomor 2. Nggak bisa. Iman itu definisinya adalah pembenaran dengan hati, pengucapan dengan lisan, diamalkan lewat perbuatan. Itu iman namanya. Itu kesatuan tuh, nggak bisa dipisah-pisah. Karena kalau hatinya bersih, pasti amalannya bersih. Kalau hatinya kotor, ya amalannya kotor jadinya kan. Jadi Allah itu bukan menghisab hati saja, perbuatan pun Allah hisab. Maka tidak bisa dipisahkan antara hati dan perbuatan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan ada 5 perkara yang merupakan perusak hati. Jauhi 5 perkara ini. Kata beliau, wa amma mufsidatul qalbi al-khamsatu. Adapun perusak-perusak hati, kata Imam Ibnul Qayyim, itu ada 5. Al-mufsidatul awal, yang merusak hati yang pertama adalah kathratul mukhalatati. Banyak-banyak bergaul, over dalam bergaul, berlebihan dalam bergaul. Islam tidak melarang ibu berkawan, bertetangga, mengunjungi tetangga, ngobrol sama tetangga, ngobrol sama kawan. Islam tak melarang. Cuman kalau sudah over, sudah berlebihan, itu yang jadi masalah. Apalagi tidak melihat-lihat kawan, apakah ini kawan ini baik atau tidak, nggak disaring. Yang penting banyak kawan, banyak kenalan, tanpa melihat apakah ini orang baik, tidak baik, ahli ibadah, bukan ahli ibadah. Itu bahaya, Bu. Ini bisa merusak hati. Bisa merusak hati. Karena yang namanya pertemanan itu, kata orang Arab, as-sahibu sahib. Teman itu narik. Kita orang susah, kemudian berkawan dengan semua orang kaya, hati mulai rusak. Kapan aku kayak dia? Mulai itu. Ya. Kita orang susah, Bu. Ibu-ibu mamanya kan berkawan dengan istri-istri pejabat yang make upnya tebal 1 meter tuh, Bu. Yang lipstiknya, yang itunya, yang wow, pikir kan itu. Asih pulang ngaca, kok pipiku nggak kayak dia. Iyalah, dia sauna ibu depan kompor, ya kan beda, Bu, hasilnya. Ya. Akhirnya hatinya rusak kan, Bu, karena mandang tasnya branded, itu merek-merek brandednya itu, yang pakaiannya ini, sementara ibu ya biasa-biasa saja. Akhirnya apa? Bukan hanya itu, mulai malu, nggak pede. Terakhir apa? Korbannya siapa, Bu?
suaminya korbannya lah. Bang, belikanlah tas kayak dia, habislah suaminya tuh ya. Jadi kasratul mukhalatah ini dibatasi kalau bisa. Jangan terlampau over dalam bergaul. Kalaupun harus bergaul, carilah kawan-kawan yang baik supaya hati kita terjaga. Kalau bisa sekufu itu maksudnya seimbang, baik dari segi harta, dari segi pendidikan. Ya, kalaupun kita ini punya kawan orang-orang yang mungkin di atas kita itu, ya tidak ada masalah selama mereka orang baik. Tetapi kalau bisa ya jangan over, ya berkawan sekedarnya. Kalaupun mau dijadikan bahasa kerennya apa? Gebetan tuh apa tuh? Yang kawan akrab banget itu ya gebetan ya. Itulah. Kalaupun harus kawan yang paling dekat dengan kita untuk teman cerita, teman curhat, teman apa, lihat baik atau tidak. Kata Nabi SAW, permisalan teman yang baik itu seperti ibu berkawan dengan penjual minyak wangi. Ibu nggak ngapa-ngapain sama penjual minyak wangi karena dia dekat dengan kita, baunya sampai itu kecium, padahal belum ngapa-ngapain, kita duduk di sampingnya dia tuh. Apalagi sampai nawari, karena biasanya orang penjual minyak wangi itu bukan nawari, dia pasti akan musap-musap tuh dengan minyak wanginya, kemudian nawari setelah itu. Kan asik tuh. Maknanya kalau kita berkawan dengan orang baik, walaupun kita tidak ngapa-ngapain, di samping dia saja itu sudah dapat kenyamanan kita. Kita sudah terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur dia kemudian nularkan kepada kita kebiasaan baiknya, syukur-syukur nasihati pula kita, alhamdulillah. Itu kan luar biasa. Itulah kenapa kemudian kasratul mukhalatah ini menjadikan perusak hati tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim di sini, rukubuhu bahrut tamanni, terlampau tinggi angan-angan ya. Terlampau tinggi angan-angan ini merusak hati. Kalau orang sudah angan-angannya tinggi, pengen ini, pengen itu, pengen ini, maksudnya urusan dunia ya, kita tidak cerita urusan akhirat ya, urusan dunia, ini bisa merusak hati. Karena seolah-olah ketika mamanya dia panjang angan-angan hidup di dunia, ingin kaya, ingin ini, ingin itu, dilupakan dua perkara. Pertama, lupa dia akan mati, akhirnya dicintakan kepada dunia. Kalau sudah lupa dia akan mati, benci pula dia mati. Kemudian beralih kepada cinta dunia, rusaklah di sini hati. Makanya boleh kita bercita-cita itu, tapi sesuai dengan kemampuan kita lah. Lihat suami ini kerja apa, gaji berapa, itulah sampai segitulah cita-citanya. Ini suami saya kerja walaupun setahun tidak bisa tuh beli tanah di Sukajadi itu, paling tinggi di Kapling Beliung, itu pun nyicil namanya kan. Ya cita-citanya ya rendah-rendah, pengenlah saya punya di sini walaupun satu kamar saja, tidak apa-apa. Ini suami gaji sebulan 3 juta, cita-citanya pengen rumah di Sukajadi, lantai 2 di tengah-tengah lagi, ada kolam renangnya lagi di situ lah. Ibu lagi mimpi ya Bu ya, itu di seblok saja rupanya lagi mimpi dia. Jadi bolehlah cita-cita tidak apa-apa, tapi sesuai dengan kemampuan. Kalau cita-cita akhirat, kalau bisa paling tinggi Firdaus, saya nggak mau surga yang lain. Idza sa'altumullaha fas'alu al-firdausil a'la. Kalau minta surga yang tinggi. Itu kalau urusan akhirat ideal kita harus tinggi. Tapi kalau urusan dunia sesuaikan dengan kemampuan. Kan ini merusak hati masalahnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-ta'alluq bi ghairillah, mengaitkan sesuatu dengan selain Allah. Hatinya itu dikalungkan kepada selain Allah. Ini rusak hatinya. Seperti orang yang datang ke dukun, orang yang datang ke menyimpan tangkal-tangkal, jimat-jimat, keleni-keleni, percaya kepada tatayur dan begitu seterusnya. Ini rusak hatinya. Hilang tawakalnya kepada Allah, hilang takutnya kepada Allah, hilang harapnya kepada Allah, hilang cintanya kepada Allah karena diberikan kepada selain Allah.
datang ke kuburan, minta-minta di kuburan. Ini bahaya, merusak hati. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, at-ta'am. Oper dalam makanan. Tidak memilah-milah apakah makanan ini halal atau tidak. Apakah makanan ini dibeli dari hasil yang dibolehkan atau yang diharamkan. Enggak berpikir, yang penting makan. Apalagi sekarang kan di Batam ini kuliner sudah mulai menjamur kan, Bu. Di mana-mana sudah banyak kuliner itu. Dari ujung Nongsa sampai ujung Sekupang itu, Bu. Ujung ke ujung tuh kuliner itu di mana-mana. Hati-hati, Bu. Apalagi sekarang kan sifatnya COD kan, Bu. Ibu kalau lapar, malas masak, COD aja lah. Ibu tahu nggak itu yang di apa namanya di GoFood itu kan? Kan nama-nama warung makan tuh banyak tuh, Bu. Di situ gambarnya memukau kan, walaupun kadang-kadang lain yang dipesan, lain yang datang kan, ya. Tapi ibu berpikir nggak tentang halal haramnya di situ? Siapa yang punya warung ini? Ya, apa masakannya? Terkadang ada warung-warung itu yang mungkin ditulis di menu itu, kita tidak tahu, mungkin masaknya pakai homer, ya, atau mungkin maaf ada daging babinya, atau minyak babinya, atau apanya kan, yang kita tidak tahu. Lah ini jadi perhatian, makanya Allah mengatakan falyanzuril insan ila ta'ami. Maka selamatnya, Bu, masak. Paling selamat itu ibu masak sendiri itu. Jelas halalnya kan, Bu. Ibu makan halal, suami makan halal, anak makan halal, jelas halalnya. Tapi kalau COD ini, kalau kita tak paham-paham, ada entah di mana-mana kan, entah warung siapa, apalagi namanya ibu nggak apa, ini nama apa, ini perlu nih, kayaknya aneh namanya, perlu coba nih. Kita nggak tahu istilah-istilah pula kadang-kadang, entah bahasa Mandarin pula di situ kan, entah bahasa Korea, entah bahasa India, entah bahasa apa, apalagi makanan-makanan yang aneh-aneh itu nggak tahu. Maka sebaiknya hati-hati supaya jangan terjerumus kepada makanan syubhat yang mengantarkan ke yang haram. Pastikan halalnya dulu, ya, pastikan kehalalannya itu. Biasanya kan di situ kalau saya kadang lihat di GoFood itu kan, ini halal. Kalau sudah ada tulisan halal, alhamdulillah. Berarti kita bisa jadikan patokan kata-kata dia makanan yang halal. Berarti halal dikonsumsi kan? Beli. Tapi kalau ibu ragu-ragu, jangan. Ya. Tapi ada orang, Bu, tidak peduli dengan soal urusan makanan. Yang penting kuliner, masuk warung mana saja tidak peduli. Mau ada babinya, mau ada anjingnya, mau ada apanya di situ, mau ada komernya, ada lah, main lantak saja. Ini bahaya. Ya. Jadi ini bisa merusak hati. Karena makannya jadi daging masalahnya, jadi darah. Maka Rasul mengatakan kullu lahmin nabatat min haram fannaru aulani. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram itu neraka tempatnya. Maka perhatikan soal makanan, soal kuliner ini, perhatikan di zaman sekarang ini orang bisa saja, ya, ingat dulu viral bakso, rupanya dagingnya dari tikus got, tikus sebesar kucing tuh, Bu. Cemana dia nangkepnya tuh, ya. Tapi kan ada ceritanya, ada gitu, beritanya ada. Kalau nggak ada, yalah mungkin ini. Lah karena ada berita-berita kayak gini, kemudian penjualan daging babi ilegal dan macam-macamnya, kan kita khawatir seorang muslim ini. Makanya seorang muslim itu betul-betul soal makanan itu prioritas. Ya selamatnya saya tadi masak sendiri, itu paling selamatnya kan. Ibu tahu ini halal, ini haram kan. Ya. Tapi nggak tahu kalau ibu rajin masak, ya tak paham ya. Ada juga yang rajin masak, ada yang rajin COD, itu masalahnya tuh. Ibu yang mana nih? Ya. Nanti saya tanya suaminya. Kemudian yang terakhir al-khamis, kathratun naumi. Banyak tidur. Ini banyak tidur ini bisa mematikan hati. Karena tidur ini
menjadikan orang lalai dan malas. Makanya kurangi tidur itu, terutama setelah subuh. Jangan tidur. Sama saja orang tidur setelah subuh sampai terbit matahari itu terhalang padanya berkah. Jangan biasakan, sekali-kali boleh. Sekali-kali, memang tidak ada hukumnya tidur setelah subuh itu, enggak. Cuman kita terhalang berkah di situ. Kan rugi berkah turun kita nggak dapat. Sementara di waktu-waktu harusnya kita tidur, tak tidur pula pada isya gitu ya. Harusnya kita tidur, malah begadang sampai jam 1, jam 2 tidur, subuh bablas kan itu. Jadi ini 5 perkara kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang bisa merusak hati. Saya ulangi, yang pertama, kathratul mukhalatah, terlampau banyak bergaul tanpa memilah dan memilih baik tidaknya. Yang kedua, terlampau tinggi angan-angan tanpa tahu apakah dia mampu mencapainya atau tidak. Catatan angan-angan dunia. Yang ketiga, hati selalu bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tawakal kepada Allah. Ini juga merusak hati. Yang keempat, banyak makan, over dalam makanan, dan tidak kemudian berusaha untuk memilah-milah apakah ini haram atau halal, atau cara mendapatkannya halal atau haram, main lantak saja. Kemudian banyak tidur. Inilah 5 perkara kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang bisa merusak hati. Lalu bagaimana obatnya? Maka Imam Ibnul Qayyim juga menyebutkan obatnya. Beliau mengatakan dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, banyak perkara-perkara yang bisa mengobati hati, tetapi yang paling penting adalah 4 perkara. Yang paling penting itu 4 perkara. Pertama, obati hati bil Qur'anil Karim, dengan membaca dan mempelajari Quran. Karena Quran itu syifaun lima fis sudur, kata Allah. Dia adalah obat bagi penyakit-penyakit hati. Entah kesyirikan, entah keraguan-raguan, entah kekufuran, entah syubhat, entah syahwat. Sebutkan apa penyakit hati itu. Itu bisa diobati dengan Quran. Baca Quran, pelajari Al-Quran, karena Quran itulah sebagai obat. Yang kedua, kata beliau, ats-tsani ma yahfaz alaihi quwwatuh, yang bisa menjaga kekuatan badannya dan juga kekuatan hatinya, dan itu dengan cara al-iman wal amalus salih wa amila awrad at-ta'at, memupuk keimanan. Terus keimanan dipupuk, diperbaharui dengan cara apa? Tingkatkan amal saleh, tingkatkan ketaatan-ketaatan, dari yang wajib mulai meningkat yang sunnah. Dari sholat wajib kita sudah berusaha tepat waktu, mulai ditingkatkan ke yang sunnah. Mulailah rawatibnya, mulailah tahajudnya, mulailah duhanya, dan begitu seterusnya. Dari puasa wajib Ramadan, mulailah ke Senin Kemisnya, ke Daudnya, ke Ayyamul Bidnya. Mulai dari zakat, mulailah ke sedekahnya. Terus bertingkat. Itu bisa membenahi hati. Kemudian yang ketiga, berusaha menjauhi maksiat, karena maksiat itu bisa mengotori hati. Sekecil apapun maksiat tetap akan mengotori hati dengan meletakkan titik hitam di hatinya. Dan yang terakhir, memperbanyak istighfar dan tobat. Inilah 4 perkara yang bisa mengobati hati: Al-Quran, keimanan dan amal saleh, berusaha menjauhi maksiat dan semua penyimpangan, dan yang terakhir, berusaha untuk bertobat dan terus mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Maka dengan 4 perkara ini, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, inilah anfa'u ilajil qalbi, paling bermanfaatnya obat untuk menyembuhkan penyakit hati. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.